إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد أما بعد أيها الحاضرون الكرام أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون واعلموا أن الله تعالى قد قال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Mari sama kita tingkatkan kualitas iman ketakwaan kita kepada Allah dengan mengerjakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Jalla Jalaluh atas limpahan rahmat dan karunia Allah. Allah masih memberi nikmat umur kepada kita. Allah beri kita kesehatan, kelapangan waktu. Tentu semua nikmat yang Allah berikan itu semoga kita mampu menjadikan kita lebih takwa, lebih taat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan ruh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah salawat yang senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah. Allah beri kita rahmat di dunia. Allah beri kita syafaatul uzma. Allah mudahkan kita untuk menziarahi makamnya. Karena orang yang menziarahi baginda Rasulullah kelak akan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tegaskan dalam Al-Quran, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Akan tiba suatu hari di mana harta, pangkat, jabatan, anak tidak berguna hari itu kecuali hati yang sejahtera kepada Allah, hati yang bersih, hati yang taat, hati yang suci dari kemunafikan, kemusyrikan. Dalam ayat yang lain Allah sampaikan bahwa yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Akan tiba suatu hari di mana setiap orang tidak mengakui bahwa itu saudaranya. Padahal bisa jadi ketika di dunia banyak orang yang membangga-banggakan saudaranya. Banyak orang yang mendapatkan manfaat dari saudaranya. Tapi ketika hari itu tiba, setiap orang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih. Banyak pula anak yang tidak mengakui itu emak dan ayahnya. Padahal ayah emak kita banyak jasa ke kita. Andai bukan orang tua kita yang hari ini orang tua kita, mungkin kita bukanlah siapa-siapa. Wa sahibatihi wa bani. Akan tiba pula satu hari di mana setiap orang, suami tidak mengakui istrinya, istri tidak mengakui suaminya, setiap orang tidak mengakui sahabatnya, bahkan orang tua tidak mengakui bahwa itu adalah anaknya. Allah tegaskan juga dalam surah Al-Mu'minun, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Manakala sangkakala ditiupkan, semua yang hidup mati, semua yang mati dihidupkan. Hari itu setiap orang berdiri di padang mahsyar. Tidak ada hubungan nasab, kata Allah. Tidak ada bertegur sapa. Ketika Ali bin Abi Thalib ditanya, apa yang membuat orang tidak bertegur sapa di padang mahsyar? Ali menjawab, karena dahsyatnya kehidupan ketika itu.
Setiap orang takut dengan catatan amalnya. Ada orang yang banyak beramal tidak diterima amalnya. Bagaimana pula orang yang tidak beramal? Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kenapa kita masih hidup hari ini? Inilah tema khutbah kita dalam kesempatan yang singkat ini. Bukankah kita telah melihat bahwa banyak orang yang lebih muda dari kita telah Allah panggil? Bukankah kita melihat bahwa ada orang yang lebih sehat dari kita telah Allah wafatkan? Bukankah kita melihat bahwa banyak orang yang sebaya kita telah kembali kepada Allah? Lantas, kenapa kita masih hidup hari ini? Ada dua jawabannya. Yang pertama, jika kita orang yang taat kepada Allah, Allah beri kita nikmat umur. Allah tunda mungkin ajal kita agar bertambah ketaatan kita kepada Allah, lalu kelak Allah beri kita syurga yang terbaik. Nabi bersabda, jika engkau minta syurga, kata Nabi, mintalah Firdaus, karena sebaik-baik syurga adalah Firdaus, dan aku berada di Jannatul Firdaus. Yang kedua, kenapa kita masih hidup hari ini? Andai kita orang yang belum taat kepada Allah, belum termotivasi kita untuk dekat dengan Allah, belum termotivasi kita dekat dengan Quran, Allah tunda ajal kita karena Allah memberi kesempatan kepada kita untuk beramal lebih baik dari sebelumnya. Maka Al-Imam Dunnun Al-Misri mengatakan, andai kita termasuk orang yang malas beramal, maka lakukanlah amal di bulan-bulan yang utama, karena satu fadilah amal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana bulan yang utama itu? Allah sebutkan dalam surah At-Taubah, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim. Sesungguhnya ada 12 bilangan bulan di sisi Allah. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah menetapkan 4 bulan haram. Nabi bersabda, 4 bulan haram, 3 bulan berturut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 terpisah, kata baginda Rasulullah, ma bainal Jumada wa Sya'ban, letaknya antara bulan Jumadi dan Sya'ban. Ar-Rumi mengatakan, ketika Allah beri kita nikmat umur di bulan yang 4 ini, di bulan yang sangat agung, bulan haram, ibadahlah, bangunlah, sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Fajr, wal fajr, demi fajar. Kenapa Allah bersumpah dengan fajar? Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, demi subuh Allah bersumpah dengan subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan malaikat-malaikat Allah, disaksikan oleh Allah dan malaikatnya. Walayalina ashar, demi 10 malam yang utama. Ada 10 malam yang mulia, ada 10 malam yang sangat agung. Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Abbas, Ikrimah, Ad-Dhahak mengatakan bahwa adapun maksud 10 malam yang utama itu adalah 10 awal Dzulhijjah. Pendapat yang kedua, Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan bahwa adapun maksud 10 malam yang utama itu adalah 10 akhir Ramadan. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa adapun 10 malam yang dimaksudkan dalam ayat Al-Fajr adalah 10 awal Muharram. Andai Allah beri kita nikmat umur, kita hidup di 3 bulan yang agung ini, maka dianjurkan kita bangun di tengah malam, bermunajah kepada Allah, lalu siangnya kita puasa, lalu perbanyak infak sedekah, karena untuk itulah Allah menghidupkan kita. Hari ini adalah anugerah, hari esok belum tentu milik kita. Apa yang kita alami hari ini adalah buah perbuatan kita hari kemarin. Yang kita lakukan hari ini akan kita nikmati pula di hari esok ataupun akhirat.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم إنه هو الغفور الرحيم